Halo Sobat Mancuman ya, ketemu lagi dengan saya seperti biasa, Deddy Nadalung. Kali ini kembali lagi ke meja review saya dan ada reel. Ini reel tumben sekali saya lihat. Bahkan mereknya pun benar-benar tidak familiar dan tidak pernah saya temui. Ini ada Mad Mouse Saltiga BJ. Nah, namanya nih sama dengan nama reel terkenal dari brand Daiwa. Ini ada Saltiga, bahkan kode BJ-nya ini sama dengan Saltiga BJ. BJ kemungkinan artinya by jigging. Dan ini ada spesifikasinya, bisa dicek-cek. Gear rasionya ada dua pilihan, ada 5,1, 4,9 dan dua pilihan, 5,1 dan 4,9. Ada size 4000, 6000, 10. Nah, sedangkan ini di sini yang dicentang ini 4000. Dan reel ini dari teman saya dari Jakarta, namanya Mas Irfan. Agak lambat sih saya review, padahal ngirimnya ini sudah dari beberapa waktu yang lalu. Ya maaf Mas, karena banyak kesibukan dan saya sempatkan untuk review hari ini. Power handle. Nah, seperti ini ya. Lumayan berat ya. Ini sepertinya memang metal bahannya, berat. Nah, ini sedikit berisik ya. Kemungkinan bearing di pinion gearnya sudah kenal ya. Kemudian tampilannya pun ya lumayan keren. Oke, seperti ini. Kemudian suara klikernya. Nah, untuk info harga sendiri, berdasarkan dari infonya Mas Irfan, ini harganya 800 ribuan. Cuman ketika saya searching di beberapa toko online, ternyata harganya malah ada yang 3 jutaan. Jadi mana yang benar nih saya kurang tahu juga, karena memang tidak familiar sekali dengan reel ini. Kalau memang 800 ribuan ya kita cek saja. Sekilas kalau 800 ribuan seperti ini, wah ini menang banyak ini. Maka dari itu kita akan bongkar saja dari handle dulu. Handlenya aluminium, seperti reel kebanyakan. Nah, seperti ini. Kemudian ada support bearing di sini. Support bearing dan di sininya juga. Jadi ada dua. Oke. Model-model cuttingnya pun juga seperti punya Daiwa ya. Dan ini ada kode Japan. Nah, Japan ini apakah memang dia dari Jepang? Apakah made in Japan? Karena setahu saya kalau reel buatan Jepang tuh ada made in-nya dia. Made in Japan. Nah, sedangkan ini dia cuma ditulis Japan gitu aja sih. Oke, lanjut lagi ke bagian spool. Nah, standar ini ada knob gini ya, knob drag washernya, ada seal karetnya. Kemudian ini drag washer sudah carbon tex. Nah, seperti ini dia, ada 3 lapis, ada 4 nih. Ada 4 carbon tex dan 3 kiwasser, sebenarnya sih 4. Nah, ini dia, 4 di sini. Oke. Untuk komponen drag washer saya rasa sudah oke lah. Sudah masuk ini standar. Kemudian klikernya seperti ini. Model clicker seperti ini sering saya lihat di di G-Tech ya, keluarga G-Tech, Kamikaze, ATC, kayak gini dia model clickernya. Ini sudah agak lengket, ini susah dibuka dia, mungkin karena kena air laut. Menurut infonya Mas Irfan sih ini sudah pernah dipakai sih, sudah dihajar habis-habisan katanya. Oke, ada 2 bearing di sini. 2 bearing di sini fungsinya sebagai support spool ini sih. Karena di spoolnya kan nggak ada bearing dia. Jadi bearingnya ditempel di clicker di sini.
ada pin, kemudian ini klikernya, dan model bautnya pun, baut rotornya ini sama seperti keluarga Gtech punya, Gtech atau ATC, Kamikaze juga, yang seperti jenis Defector, kemudian ATC, Valiant. Dia model bautnya seperti ini, dimana di dalam bautnya itu ada semacam roller dia, dan kebanyakan sih rollernya dari bearing. Nah, kita coba lihat ini bearing dan ada bushing plastiknya seperti itu. Nah, ini rotornya. Dari line roller. Di sini ada bearing. Oke. Kemudian untuk rotor ini saya pastikan metal dia, karena kelihatan kok dari bautnya. Dari bautnya dia kerap dia, nggak jarang-jarang. Kalau sudah kerap seperti itu, sudah dipastikan bahan rotornya adalah metal seperti itu. Cuman ini pendek-pendek dia. Nah, pendek segini biasanya sih untuk baut bail arm itu biasanya sedikit lebih panjang. Di kedua sisi bail assembly-nya pendek-pendek nih bautnya. Yang di bail arm dia sedikit lebih panjang. Nah, kalau di reel lain biasanya agak panjangan sih. Untuk reel kelas 4000 terutama. Oke, ini spring guide-nya sudah besi ujungnya, kemudian ini agak susah dibuka nih, mungkin ada teknik bukanya atau memang lengket nih. Oh, memang lengket ya. Nah, seperti ini. Oke, dan lever trignya dia ada di sebelahnya. Dia tidak di satu area dengan bail arm seperti itu. Tapi fungsinya sama aja sih. Nah, ini dia. Rotor. Nah, metal ya kan, dan ini ringan. Oke, bagus ini bahannya, kokoh dan kuat sekali. Lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, di bagian one way ini standar dia terbuka sih, terbuka. Ada pengaturan di sini, pengaturan on off clutch-nya terbuka sehingga ya pastinya gampang air masuk. Nah, ini buktinya sudah langsung rosok dia di bagian bearing clutch one way-nya seperti itu. Oke, saya akan bukain aja. Kita harus buka ini dulu untuk membuka body cover bagian belakang. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita bisa buka, ada 4 baut di sini. Oke, 4 bautnya sudah kita buka. Kita lihat langsung ke bagian jantung mesinnya atau gearnya. Oke, ini side plate-nya metal juga. Kemudian kita buka baut ininya dulu.
baut main shaftnya. Nah, seperti ini. Ini bahan gearnya zinc juga, standar sih. Bahan gearnya zinc, kemudian dia menggunakan semacam lokomotif slider. Jadi dia tidak ada slider guide-nya, hanya bantalan bearing seperti ini saja. Oke. Selanjutnya kita cek clutch one way-nya. Oke, ada pir kecil seperti ini. Pesan saya tetap sama, pir kecil harus hati-hati dia, karena selain gampang penyok, dia gampang loncat sih. Nah, ini agak sulit dilepas dia. Oke, ini housing bearing pada clutch one way-nya agak susah saya buka, sedikit dipaksa dia. Karena memang di bagian clutch one way-nya terbuka, sehingga karena ini bahannya aluminium, dia sedikit agak lengket di sini. Dan ini rontok. Dan ini clutch one way-nya juga standar seperti ini. Tidak ada yang istimewa sih menurut saya. Oke, jadi secara keseluruhan Mad Mouse ini kalau dinilai dari berdasarkan info teman saya Mas Irfan yang harganya 800.000, ya ini sudah standar sih, sudah masuk dia. Keuntungannya yang bisa kita dapat tentu saja di bahan bodi sih, bodi dan rotor. Di sana keunggulannya bodi dan rotor full metal dan dia ringan juga. Jadi ini bisa dibilang lah standar G-Tech punya. G-Tech, kami kasih Defector, ATC Valiant, ATC apalagi ya, pokoknya lupa saya, sejenis keluarganya ATC, rata-rata mirip seperti ini dia. Dengan Carbon Tech drag washer, kemudian sistem lever trip dan bile spring guide-nya bagus, bile arm-nya juga sudah metal. Jadi kalau dari sisi kekuatan ya ini sudah dapat, sudah masuk. Nah, penilaian yang masih belum dapat menurut saya ini adalah sistem seal-nya, dimana ini sangat terbuka sekali. Dan ketika sebuah reel dengan sistem seal yang terbuka, maka dia akan ditentukan oleh pemilik itu sendiri. Kalau kita tidak peduli ya sudah, kemasukan air ya sudah, seperti ini. Ininya sedikit lengket ya tadi, ini lengket. Kemudian padahal ini kelihatannya sudah ditambah-tambahin grease kayaknya. Oke, sudah ditambah-tambahin grease. Ini putih, ini grease-nya biru. Kayaknya ditambah-tambahin ini biru, ini putih ya kan. Oke, terutama yang di sini sih, yang di pengaturan clutch-nya ini terbuka, bolong dia. Bolong, tidak ada cover, sehingga ya kalau kecipratan air saya pastikan gampang masuk. Kemudian bagaimana sih cara supaya meminimalisir air laut masuk? Ya kita yang ngerti seperti itu. Contoh seperti berangkat mancing nih. Kalau saya berangkat mancing,
khusus untuk reel-reel yang kelas mahal, itu biasanya saya tidak langsung setup ya, tidak langsung setup, kemudian saya taruh di pinggir jukung atau ditaruh di depan jukung, di mana jukungnya jalan, airnya nyiprat-nyiprat dah dia ke alat pancingnya. Jadi secara terus-menerus di sepanjang perjalanan itu reel kita terciprat ya, terguyur terus-menerus. Nah, kalau sudah kayak gitu dia pasti akan masuk airnya, entah ke bearingnya, entah ke komponen yang lainnya, terutama reel jenis overhead, di mana overhead itu sebuah reel yang sangat terbuka sekali. Nah, seperti ini. Contoh nih, overhead di sini bolong dia di spoolnya, di pinggiran ini. Kalau di sepanjang perjalanan dia tersiram-siram air, ya sudah masuk dari sini langsung kena mesin, kena bearing segala macam seperti itu. Sama halnya juga dengan reel spinning. Jadi mungkin bisa dicontoh buat teman-teman semua. Kalau saya biasanya ketika mancing ke area laut yang dalam, di mana nanti kemungkinan air akan terciprat ke arah jukung, saya tidak akan setup alat pancing saya sebelum saya tiba di spot. Jadi saya biarkan saja rod saya masih terbungkus, kemudian reel-reel saya masih di dalam box dengan aman. Meskipun nanti ketika sampai di spot kita akan sedikit lambat daripada teman-teman yang lainnya. Teman-teman udah jigging duluan, saya masih setup reelnya seperti itu, atau saya masih merangkai rangkaian leader seperti masang umpan dan lain sebagainya. Tapi melakukan hal demikian bisa sedikit menghindarkan reel kita dari cipratan air laut secara langsung. Beda halnya kalau kita mancing menggunakan boot besar, misalnya menggunakan kapal besar, atau mancing di pinggiran yang kita bisa memprediksi nantinya reel kita tidak kecipratan air, ya nggak masalah, silahkan setup. Kalau nanti Anda memprediksi misalnya anginnya kencang nih, kita jalan ngelawan arah angin, airnya terciprat-ciprat ke atas jukung, ya sudah, jangan di setup, apalagi naruh reel di pinggiran jukung, udah pasti tuh mandi air laut nanti. Dan reel apapun kalau sudah dibegitukan, ya sudah habis, sudah dari line rollernya, dari main shaftnya, dari bodinya yang tidak ada sealnya, bisa aja dia masuk ke dalam seperti itu. Dan ini juga kita lakukan ketika kita perjalanan pulang juga. Pas pulang, ya langsung saja masukkan di box supaya aman, dia tidak tersiram-siram air laut selama menuju perjalanan pulang. Itu saja sih. Oke, itu sekedar tips dan informasi yang mungkin bisa Anda terapkan, dan hal tersebut biasanya saya lakukan ketika dalam trik mancing seperti itu. Saya ambilkan contoh nih. Reel ini tanpa bermaksud saya membandingkan ya, ini sebagai contoh saja. Reel ini saya pakai selalu saya bawa. Saya pakai mandas, saya pakai jigging, saya strike juga sudah banyak dari Ruby. Kemudian yang paling besar ini adalah hiu tracer, dan dia tidak pernah ada masalah sama sekali. Sekalipun saya tidak pernah ganti bearing. Seperti itu. Selain memang karena kita tahu Ossia Jigger memang dia kualitasnya memang di level kelas atas, dia setingkat dengan Jigging Master, Accurate, kemudian Daiwa Sal 3 seperti itu. Tapi ketika reelnya sudah di kualitas yang high end, kita perhatikan lagi, kita rawat lagi dengan baik, ya hasilnya seperti ini. Tidak pernah ada korosi, tidak pernah ada cacat, bisa dibilang ini mulus 99%. Seperti itu, karena saya menerapkan hal yang demikian. Jadi saya nggak pernah setup reel nih, langsung reel saya pasang di rodnya seperti ini. Kemudian leadernya dimasukkan biasanya ke joran, kemudian langsung diiketin dengan asis hooknya, kemudian ditaruhlah ini di pinggir jukung, klak, seperti itu. Selama perjalanan mancing ya udah mandi ini air laut. Kalau sudah mandi air laut terus menerus, dia air akan masuk ke sini. Masuk ke sini, masuk ke sini, kemudian ke sini, di sini ada bearing. Ketika air lautnya masuk ke dalam roller bearingnya, ya sudah, mau bearing kelas mahal seberapapun dia akan tetap ngerosok, tetap berkarat seperti itu. Jadi
kita tidak bisa menyalahkan bearingnya. Oh, ganti bearing yang ori supaya tahan lama, nggak seperti itu. Karena bearing tersebut pun juga harus kita perlakukan sebagaimana mestinya. Istilahnya kita ya sedikit mengurangi lah, karena yang namanya benda, dia akan selalu ada umurnya. Jangankan yang murah seperti ini, yang mahal sekalipun, dia akan bermasalah jika kita lalai dalam memakainya, lalai dalam merawatnya, dan lain sebagainya. Meskipun kita tahu sebuah barang, dia tidak akan selamanya, karena barang yang kita pakai pasti nanti akan ada kerusakan, goresan. Tapi ketika sebuah reel yang kita sayangi sudah pernah strike, sudah ada kenangan, maka sebuah benda ataupun alat pancing kita itu akan menjadi tak ternilai harganya. Kalau saya sih seperti itu. Beda halnya kalau yang banyak modal, ya sudah, rusak beli lagi. Oke, jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sekedar info untuk Ossia Jigger, ini strike-nya. Ya, meskipun nggak sebanyak teman-teman yang lain, karena saya juga jarang mancing, tapi setidaknya ini sudah menjadi histori ataupun kenangan yang selalu bisa saya ingat-ingat, terutama kita mancing dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, dan reel yang menjadi kesayangan kita akan selalu tetap setia menemani dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, dari sekarang, bagi Anda yang belum mungkin melaksanakan merawat reelnya dengan baik, menservisnya dalam jangka waktu tertentu, mulailah dari sekarang. Saya pastikan reel Anda akan lebih awet daripada reel yang tidak pernah dirawat atau diservis sama sekali. Saya Deddy Nadalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.